Ada, sebagai manusia kayak kemarin saya ngobrol itu 1,5 jam berdua, dan waktu itu ajudan itu sampai ke ruang kerja mengingatkan 4 kali bahwa waktunya udah habis. Overtime nih. Dan di situ saya sisi Pak Jokowi humanis, beliau sedih pun ada, saya sedih, beliau juga sedih. Ya kalau mau dibilang, ya saya hampir nangis, Bapak juga. Terus kita ketawa bareng gitu loh. Jadi saya merasa Pak Jokowi itu kayak apa ya? Kakak, kayak saudara, kayak orang tua. Ya sampai saat ini saya sebagai orang dari Indonesia Timur meyakini Pak Jokowi ini adalah kiriman dari Tuhan yang akan membangun, memperbaiki bangsa kita. Walaupun sulit ya, karena memang nggak semua mendukung beliau, tapi saya lihat beliau punya hati, punya ketulusan untuk rakyat dan bangsa kita. Nah, itu yang saya lihat dari seorang Pak Jokowi dari dulu sampai sekarang. Jadi makanya saya mau bilang, sehebat pun siapapun, entah mantan presiden yang lain ya, atau mantan menteri atau sekjen partai yang mengolok-olok Pak Jokowi, sorry, kalian terindikasi korupsi atau orang-orang kalian. Tapi Pak Jokowi dan keluarganya sampai hari ini saya yakinkan bahwa mereka tidak pernah terindikasi dan melakukan korupsi, bahkan menggunakan fasilitas ataupun uang APBN untuk memperkaya dirinya. Ini yang saya harus tegaskan kepada kita bangsa Indonesia. Saya ingatkan, sehebat-hebatnya pemimpin yang lain, sehebat-hebatnya pejabat di Indonesia, tapi kalian dan grup kalian melakukan korupsi, menghancurkan hidup rakyat kita, menghancurkan anak-anak bangsa. Tapi Pak Jokowi, keluarganya, dan orang-orang dia yang benar-benar itu, kita harus tahu bahwa boleh mereka menjelekkan Pak Jokowi, tapi satu hal, Pak Jokowi tidak pernah melakukan korupsi. Dan dia mempunyai hati untuk rakyat dan bangsa kita. Ini yang tidak dipunyai oleh siapapun mereka yang menghujat beliau. Ya, jadi saya menceritakan mengenai Pak Jokowi. Ada orang-orang Bapak atau tim dulu Bapak yang akhirnya mengkhianati. Pak, ini. Saya sebenarnya tidak pernah ngomong kayak gitu, tapi ini kan udah akhir-akhir. Ada beberapa orang yang mengkhianati gitu loh, menjelekan Bapak. Saya bilang mereka yang umpamanya yang mengembuskan isu dinasti, menjelekkan Bu Iriana, menjelekkan Jan Etes yang cucunya masih kecil itu juga dijelekin. Jadi menurut saya sih sudah pada tidak, sebenarnya kita ini politik gitu loh. Jangan juga dicampur adukan atau menghina pribadi. Menurut saya kita sebagai bangsa yang luhur, ya kan, tidak boleh melakukan ini. Apalagi Pak Jokowi ini sudah banyak jasanya untuk bangsa kita. Ya, terlebih yang kita rasakan benar-benar yang Abang bilang tadi di Indonesia Timur, waduh, gila-gila. Tapi hampir semua kok. Ya, bagaimana kita dulu kalau anak-anak Indonesia Timur itu kita mau bersekolah aja harus jalan kaki, ya kan, lewat sungai, lumpur, ya kan. Sekarang jalan mulus. Pembangunan petani, nelayan sudah ada irigasi, udahlah. Ya, jadi memang saya bilang ini orang yang dikirim Tuhan untuk memperbaiki bangsa. Memang sayang, harusnya kita maunya Pak Jokowi terus, tapi kan nggak bisa. Regenerasi sampai habis aja energinya gitu ya, biar dia aja udah. Ya udahlah, ya mudah-mudahan Pak Prabowo sama Mas Gibran paling tidak sama bahkan melebihi Pak Jokowi. Saya yakin. Ya, seminggu lalu ya, 10 hari lalu sebelum Lebaran, memang saya dipanggil Presiden di Istana Bogor.
pemanggilan ini bukan karena saya pejabat atau saya siapa, tapi lebih kepada saya sebagai rakyat yang mungkin dimintai pendapat, berdiskusi mengenai keadaan di masyarakat. Karena saya sebagai ketua umum organisasi yang mempunyai anggota dan pengurus di hampir seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia dan luar negeri, kami itu sering menampung aspirasi dari masyarakat. Jadi di diskusi itu saya memberikan masukan. Presiden nanya bagaimana keadaan masyarakat setelah Pilpres dan juga setelah menjelang Lebaran. Ya, saya jawab bahwa ya, keadaannya baik-baik saja, ya kan. Masyarakat riang gembira, maksudnya tidak ada yang kita ini dalam chaos atau apa, nggak ada. Hanya isu-isu ada. Terus mengenai Pilpres kemarin bagaimana perjalanan saya cerita juga bahwa kami tidak melakukan kecurangan di tim kampanye dan juga di tim relawan. Kami belusukan ke sini sana, ya kita ngomonglah ke Bapak Presiden. Terus kita juga memberikan masukan Presiden mengenai keadaan masyarakat, mengenai ada beberapa masyarakat yang di beberapa daerah yang mencari keadilan, termasuk juga kementerian ataupun proyek strategis nasional yang belum bagus, belum perform, kita laporkan ke Bapak Presiden. Terus mengenai kedepannya kita juga berharap Presiden juga intinya tetap menjadi bapak bangsa gitu. Dan kami meminta Presiden juga agar Presiden ya jangan sampai termakan supaya menjadi ketua partai ini, ketua partai itu. Bahkan kami merasa Presiden lebih terhormat untuk menjadi sekjen PBB. Itu yang dari kami Soulmate sebagai anak bangsa meminta itu. Kalau hanya jadi ketua partai, menurut saya ini penurunan, karena beliau adalah negarawan dan pemimpin bangsa. Jadi sampai terakhir kemarin minggu lalu itu saya ketemu, Presiden tidak pernah ingin menjadi ketua partai apapun. Beliau hanya bilang ke saya, Mas, saya bilang, Pak, sekjen PBB aja. Enggak, aku mau pulang ke Solo, mau ngomong cucu. Jadi kembali lagi, kita sebagai bangsa juga jangan sampai mendengar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terlebih orang kalap dan yang pihak yang kalah. Ya seperti seperti Pak Hasto ya, saya harus sebut nama aja. Sekjen PDIP yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengincar jabatan ketua PDIP. Ya terlalu kecil lah buat Pak Jokowi. Iya kan? Saya aja disuruh jadi ketua partai nggak mau. Kenapa? Ya saya agak ini ya. Di PDIP banyak koruptor, bos. Iya kan? Mau jadi apa negara ini gitu loh. Dan ini kan memang terbukti, bukan kita ya. Sudah banyak yang dipenjara. Jadi kalau saya pun Pak Jokowi, wah saya akan demo besar-besaran kalau Pak Jokowi jadi ketua PDIP. Percuma ini partai yang tidak mau mensahkan undang-undang anti korupsi dan uang kartal, dan banyak kadernya yang korupsi. Bukan kita memfitnah, ini keadaan yang terjadi. Jadi kembali lagi ke Pak Hasto ya, jangan menghina orang, jangan memfitnah orang, jangan suka memberikan isu-isu yang bohong, yang hoax. Hanya kemarin dia ngomong Pak Jokowi mengambil alih, biasanya Pak Hasto ngomongnya sambil nangis. Nah, tumben kemarin nggak nangis ya, biasanya nangis sambil nangis. Jadi nggak ada isu Pak Jokowi mau ngambil Golkar, mau ngambil PDIP, itu isu hoax ya kan, isu hanya untuk memecah belah, isu hanya memframing seolah-olah Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Enggak, kalau Pak Jokowi haus kekuasaan, beliau pasti mau tuh yang 3 periode sama perpanjangan masa jabatan presiden. Saya sebagai pendukung Jokowi, saya boleh bersaksi bahwa Pak Jokowi itu pun tidak mau mengkoordinir atau meloloskan supaya
ada isu wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Itu bohong. Itu nggak pernah ada. Bang, the one and only, the kingmaker is Mr. Joko Widodo. Nggak ada yang lain. Nggak ada queen maker Megawati, nggak ada kingmaker Surya Paloh, Yusuf Kala, ataupun yang lainnya. Yang ada kingmaker Pak Jokowi. Ya sebenarnya kalau saya, ya kan, saya berandai-andai, kalau saya presiden, saya akan mendukung dan berkampanye untuk calon presiden karena dimungkinkan oleh undang-undang pemilu kita. Nah, ini Pak Jokowi tidak berkampanye, padahal itu ada anaknya. Ya, tapi memang masyarakat tahu bahwa secara kasat mata atau secara apa ya istilahnya, gesturnya Pak Jokowi menunggu Prabowo Gibran, semua tahu itu. Tapi kalau sepanjang apa ya, sepengetahuan saya sah-sah saja sepanjang Pak Jokowi mendukung itu tidak menggunakan fasilitas negara atau melakukan intervensi dan sebagainya. Nah, ini kan nggak ada. Jadi saya pikir dengan gestur, dengan bahasa tubuh Pak Jokowi makan dengan Pak Prabowo berulang-ulang. Toh kemarin waktu Pak Ganjar makan sama Pak Jokowi, semua katanya Pak Jokowi dukung Pak Ganjar. Sampai pertengahan Pilpres pun masih aja, ya kan, tim sukses Ganjar Mahfud mengatakan bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kami yang membantah, nggak ada tuh, Pak Jokowi 200% mendukung Prabowo Gibran, gitu. Karena apa? Ya udah lihatlah, anaknya ada di situ. Kami relawannya Pak Jokowi, semua relawan besarnya Pak Jokowi ada di tim Prabowo Gibran. Ya memang kalau usianya Bu Mega begitu memang lagi lucu-lucunya, jadi kita harap maklum. Nah, jadi sekarang sudah kita buktikan bahwa bukan Bu Mega queen makernya, tapi Pak Jokowi king maker. Itu rakyat dan waktu sudah membuktikan hari ini. Jadi sudah nggak bisa kita bantah. Okay. Ada isu baru lagi nih, perpecahan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Iya. Gimana? Enggak ya. Kalau isu kayak kemarin waktu itu Mas Gibran juga diisukan pecah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.